Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan statistik tugas besar untuk pengganti UAS. Saya akan presentasikan penggunaan uji chi-square untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan umur terhadap pengetahuan pensiun mengenai HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Pendahuluan, HIV adalah sejenis virus yang menyerang atau menginfeksikan sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Penasun, penggunaan nafsa suntik. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah injection drug users atau IDUS. Penansun merupakan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nafza) dengan cara suntik dan menjadi salah satu faktor utama penularan HIV/AIDS. Pada beberapa tahun terakhir, di kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya, penularan infeksi HIV melalui jarum suntik menjadi penyebab utama tingginya angka prevalensi HIV di kalangan penasun. Uji chi-square dan jenis chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Uji chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan oleh dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominalnya. Apabila dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Sebab ada beberapa syarat di mana uji chi-square dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count F0 sebesar 0. Apabila bentuk variabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count (FH) kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih tinggi dari 20%. Jenis uji chi-square. Rumus pada uji chi-square sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila pada tabel kontingensi 2x2, maka rumus yang digunakan adalah continued correlation. Apabila tabel kontingensi 2x2 tetapi tidak memenuhi syarat dalam uji chi-square, maka rumus yang digunakan adalah Fisher-Exact test. Sedangkan apabila tabel kontingensi lebih dari 2x2, misal 2x3, maka rumus yang digunakan adalah Pearson chi-square. Uji chi-square dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus-rumus uji chi-square dan keterangannya. Adapun langkah-langkah dalam pengujian chi-square, yaitu yang pertama, merumuskan hipotesis H0 dan H1. Yang kedua, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. H1 terdapat pengaruh yang signifikan antara dua variabel. Yang ketiga, mencari nilai frekuensi harapan. Dan yang keempat, menghitung distribusi chi-square. 5. Menentukan taraf signifikan. Yang keenam, menentukan nilai X kuadrat table. Ini adalah rumus-rumusnya. Taraf signifikannya 0,05 atau 5%. Menentukan kriteria pengujian. Yang ketujuh, membandingkan X kuadrat, hitung dengan X kuadrat tabel atau SIG. Dengan taraf nyata keputusan H0 ditolak atau diterima. Yang
Yang kedelapan, membuat kesimpulan ada tidaknya pengaruh antara variabel. Pertama, hasil dan pembahasannya. Yang pertama itu analisis data. Data yang digunakan adalah variabel sekunder, data kuesioner survei terpadu biologis dan perilaku (STBP) Penasun tahun 2015. Ini adalah tabel-tabelnya. Yang kedua, kategorisasikan data menjadi variabel pengetahuan, pendidikan, dan umur. Melakukan kategorisasi data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian, kelompokkan variabel menjadi 3 bagian, yaitu variabel pengetahuan, pendidikan, dan umur. Pada variabel pengetahuan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu baik atau kurang. Variabel pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu rendah dan tinggi. Sedangkan variabel umur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 15-24, 25-39, dan 40-59. Yang ketiga, uji chi-square antara pendidikan dengan pengetahuan. Ini ada tabel uji chi-square. Tabel 2 menunjukkan 0 sel dengan nilai ekspektasi kurang dari 5. Artinya, tidak ada nilai ekspektasi lebih kecil dari 5. Kemudian nilai minimum ekspektasi sebesar 17,02. Artinya tidak ada nilai ekspektasi yang lebih kecil dari 5. Maka syarat uji square terpenuhi. Selanjutnya, karena analisis dengan tabel 2x2, maka gunakan rumus continue correction. Dari hasil uji chi-square didapatkan nilai p-value atau sig sebesar 0,218 dengan memakai alfa sebesar 0,05%, maka nilai p-value lebih besar dari 0,05, atau didapatkan nilai x kuadrat hitung sebesar 1,516 kurang dari x kuadrat. Tabel sebesar 3,84146. Dengan demikian, tidak cukup data untuk menerima H1. Artinya, H0 diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengetahuan penangsung. 4. Uji chi-square antara umur dengan pengetahuan. Ini adalah tabel uji chi-square umur dan pengetahuan. Kesimpulannya, setelah dilakukan uji chi-square antara pendidikan dengan pengetahuan, didapatkan nilai p-value atau sig sebesar 0,218. Dengan memakai alfa sebesar 0,05, maka nilai p-value lebih besar dari 0,05, atau didapatkan nilai x kuadrat hitung sebesar 1,516 kurang dari x kuadrat tabel sebesar 3,84146. Dengan demikian, tidak cukup data untuk menerima H1, artinya H0 diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengetahuan penangsung. Setelah dilakukan uji chi-square antara umur dan pengetahuan, didapatkan nilai p-value sebesar 0,001. Dengan menggunakan alfa sebesar 0,05, maka nilai p-value atau sig kurang dari 0,05, atau didapatkan nilai x kuadrat hitung sebesar 13,792. Lebih besar x kuadrat tabel sebesar 5,99146. Dengan demikian, cukup data untuk menerima H1, artinya H0 ditolak, sehingga terdapat pengaruh tingkat umur terhadap pengetahuan penangsung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.